Belajar bahasa tidak hanya sekedar menyusun kata atau menyampaikan pesan. Ini adalah tentang membuka pintu ke dunia yang lebih luas, menyapa budaya baru, memahami cara berpikir yang berbeda, dan menemukan kesamaan di tengah keberagaman. Dalam kelas-kelas BIPA, setiap pertemuan adalah pertemuan dua dunia. Mahasiswa asing yang ingin memahami Indonesia dan kami yang ingin membantu mereka melangkah lebih dekat. Dari menyusun kalimat sederhana hingga berbicara dengan percaya diri, proses ini penuh dengan cerita, usaha, dan pencapaian kecil yang berarti. Bahasa adalah jembatan, dan kami adalah bagian dari proses membangun jembatan itu. Selamat datang di Cerita Bahasa dan Budaya. Pengalaman kami sih dalam mengajarkan bahasa Indonesia untuk mahasiswa asing itu bisa dibilang pertama-tama sih penuh tantangan ya. Kita takut sih dalam gimana cara menjembatani antara bahasa dan budaya. Yeah. Okay. Is Indonesian language is perkenalan diri. Can you repeat it again? In Indonesian language is perkenalan diri. Okay. Okay. Perkenalan Diri. Okay. Okay. Perkenalan diri. Okay. Yeah. Terkadang mahasiswa asing itu budayanya beda, juga bahasanya beda. Apalagi dari penutur asing dia menggunakan bahasa ibunya dari negara dia sendiri. Kita juga begitu juga. Jadi kita harus milih metode apa sih yang bagus itu untuk kita ajarkan ke mahasiswa asing tersebut agar kita tuh bisa imbang, agak balance gitu. Dan kemudian kita juga harus numbuhin antusias dari mahasiswa asing itu dalam mempelajari bahasa Indonesia. Jadi sehingga dia semangat juga dalam mempelajari atau belajar bahasa Indonesianya. Dan kita ada dorongan yang kuat juga. Dia juga makin excited gitu untuk mempelajari bahasa Indonesia itu. Jadi itu sih. Tentu ada, apalagi kami mengajar mahasiswa asing ini lewat Zoom meeting. Like so nice, you're so Terus nice. juga ada terkendala jaringan sehingga kami sulit untuk melakukan komunikasi dua arah antara mahasiswa BIPA dengan kami tim pengajar itu sendiri. Dan kemudian selanjutnya yaitu adanya jadwal-jadwal yang menyebabkan kami berdua Halo, kamu kemana? Ayo, aku udah nungguin nih dari tadi. Di mana? Kita harus cepet nih. Ngatur jadwal BIPA. Tantangan yang kami hadapi tentunya ada perbedaan waktu. Apalagi mahasiswa asing yang kami ajarkan ini berasal dari Jerman. Perbedaan waktu antara Indonesia dan Jerman itu cukup jauh. Seperti di Jerman siang dan Indonesia malam, begitu pula sebaliknya. Mahasiswa asing yang kami ajari ini juga merupakan mahasiswa akhir, sehingga lagi sibuk-sibuknya ke kampus, seperti menyusun proposal, skripsi, seperti kita ini. Nah, itulah yang menyebabkan kami susah untuk mencocokkan jadwal antara jadwal mahasiswa asing dengan jadwal pengajaran BIPA yang kami ajarkan. Baiklah, pada kami kelompok 3, kami di sini menggunakan metode langsung dan juga metode terjemahan. Pada saat proses pembelajaran, kami menggabungkan dua metode ini sehingga proses pembelajaran jadi lebih menarik dan juga mahasiswa asing yang kami ajarkan jadi lebih paham tentang materi yang kami ajarkan. Karena mahasiswa asing yang kami ajarkan tersebut tidak mengerti sepenuhnya tentang bahasa Indonesia, sehingga kami membutuhkan metode terjemahan untuk menerjemahkan bahasa dari mahasiswa asing atau bahasa target dari mahasiswa asing kepada bahasa Indonesia, sehingga hal tersebut membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan juga jadi ada timbal balik antar kami dan juga mahasiswa pada saat proses pembelajaran.
Pada saat proses pembelajaran, kami menggunakan Google Translate juga dalam proses pembelajaran, tetapi sepenuhnya kami menggunakan kosakata yang kami pahami, sehingga kami paham tentang kosakata tersebut dan mahasiswa yang kami ajarkan juga paham tentang apa yang kami jelaskan kepada mereka. Sejauh ini perbedaan budaya yang kami soroti itu ada 2 jenis. Yang pertama itu perbedaan budaya dari segi penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua itu perbedaan budaya dari segi topik atau materi. Yang pertama, perbedaan budaya dari segi kehidupan sehari-hari, cara mengatasinya, kami mencari tahu budaya-budaya yang biasa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu kita coba menyesuaikan untuk melakukan budaya tersebut. Salah satu contohnya, mungkin mereka selalu menyapa atau menanyakan kabar orang lain yang mereka temui, dan kita juga coba untuk melakukan hal tersebut. Hi guys, I'm with my friend from Vietnam and we gonna introduce ourselves in Vietnamese. Start with me. Xin chào, mình tên là Yulita Sandra, mình đến từ Indonesia, mình 22 tuổi and đây là all my Vietnamese. Okay. Xin chào, mình là Vivian, mình đến từ Việt Nam, mình 28 tuổi. Đây là bạn mình Yulita. Tạm biệt. Yang kedua itu perbedaan budaya dari segi topik atau materi. Sejauh ini penutur asing yang kami ajarkan itu memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang masih dibilang dalam kualifikasi rendah, dan sehingga materi-materi mengenai budaya itu sangat minim. In English you say April. Yes, A is up. So in Indonesia you say April. April. It's okay. April. It's okay. Because of how Yes. Yeah. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, mungkin saat pembelajaran materi mengenai budaya, kita juga menaikkan budaya-budaya Indonesia dengan budaya di negaranya, sehingga nanti akan berbagi informasi mengenai kesamaan budaya ataupun perbedaan budaya. Dengan latar belakang pernah mengunjungi Indonesia untuk berkunjung dan akhirnya memutuskan untuk belajar di Universitas Andalas dan sekarang berprofesi sebagai dosen di universitas tersebut, penutur asing yang kami ajarkan sudah mengerti bahasa Indonesia tapi belum bisa menempatkan struktur kalimat dengan baik. Oleh karena itu, di setiap pembelajaran kami menggunakan pendekatan komunitatif kontekstual yang berfokus pada keterampilan dan berpusat pada kehidupan sehari-hari sehingga beliau mengerti terhadap apa yang kami ajarkan. Tinggal di Sumatera Barat beberapa tahun, beliau juga tertarik pada kebudayaan Minangkabau. Sehingga selain kami mengajarkan bahasa Indonesia, kami juga mengajarkan bahasa Minangkabau dan kebudayaan yang ada di Minangkabau. Bagi kami, manfaat jangka panjang yang akan didapatkan oleh mahasiswa asing tersebut, yang pertama itu ada dalam hal pendidikan dan karir. Mahasiswa bisa menjadi dosen atau peneliti di universitas yang ada di Indonesia. Mahasiswa bisa memiliki peluang pekerjaan di perusahaan multinasional. Selain itu, mahasiswa juga bisa membuka bisnis di Indonesia. Yang tidak kalah penting adalah mahasiswa asing tersebut bisa lebih luas relasinya di Indonesia. Ada beberapa momen atau kejadian yang kami dapatkan yang sangat berkesan bagi kami, namun yang paling berkesan adalah ketika kami dalam proses mempromosikan BIPA itu sendiri, yakni mencari siswa atau orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia. Ada beberapa pendekatan yang kami gunakan. Pendekatan pertama yaitu kami menanyakan langsung kepada teman-teman terdekat kami apakah ada yang memiliki kenalan atau teman yang seorang mahasiswa internasional atau mahasiswa asing. Lalu pendekatan selanjutnya kami secara aktif langsung menuju ke asrama UNP, menemui mahasiswa-mahasiswa asing yang sekiranya berminat untuk belajar pembelajaran bahasa Indonesia. Dan pendekatan yang terakhir adalah melalui media sosial.
melalui media sosial kami mengirimkan pesan-pesan secara berkala terkait pembelajaran bahasa Indonesia. Beberapa tertarik, beberapa tidak. Yang tertarik kami lakukan diskusi, dan ketika melakukan diskusi ada yang terkendala waktu atau zona waktu, dan ada yang tidak. Nah, yang tidak inilah yang akhirnya menjadi pembelajar BIPA kami. Nah, dalam proses pembelajaran BIPA inilah, atau proses mempromosikan pembelajaran BIPA inilah yang sangat berkesan bagi kami, karena kami mendapatkan banyak pelajaran menghadapi orang asing secara langsung. Dalam mempelajari suatu bahasa yang baru, tentu saja mahasiswa BIPA memiliki kesulitan-kesulitan dirasakan. Disinilah fungsi kami sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia mengemas pembelajaran bahasa Indonesia untuk peserta BIPA dengan lebih inovatif dan kreatif. Kami juga mengajarkan peserta BIPA tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia, serta destinasi-destinasi wisata, terutama yang ada di Sumatera Barat. Langkah tersebut dapat meningkatkan minat peserta BIPA dalam mempelajari bahasa Indonesia. Ketika peserta BIPA merasakan frustasi ketika mempelajari bahasa Indonesia, kami akan mendengarkan keluh kesah dari peserta BIPA tersebut. Mungkin ada hal yang perlu kami perbaiki dalam proses pengajaran. Tentu saja ini sudah kami lakukan dan berhasil, sehingga peserta BIPA yang kami ajarkan lebih tertarik lagi dalam mempelajari bahasa Indonesia. Harapannya sih semoga pembelajaran bahasa Indonesia ini dapat dilakukan di seluruh negara yang ada di dunia dan menjadi salah satu mata pelajaran di tingkat sekolah maupun universitas. Karena di program ini tuh banyak banget loh manfaatnya. Kita nanti akan mempelajari mengenai budaya, wisata Indonesia yang sangat menarik dan sangat beragam. Terakhir, semoga bahasa Indonesia dapat menjadi salah satu bahasa internasional. Meski dihadapkan pada berbagai rintangan, setiap tantangan ini membawa kami lebih dekat kepada misi utama kami. Nama-nama binatang. Berlari. Run. Is run. Yeah. Good. Okay, next slide. I know melupakanmu begitu. Yes. Everyone know this song ya? You know, yes, you know. Sebenarnya maaf, Agif agak ke bawah bahasa Malaysia, logat Malaysia pula. Apa? NCT Sentosa. Dan bahagia. Coba. Lambat ya, slow. Lambat. Do you interest to learn about bahasa? Oh yes, I do. Actually, I have many Indonesian friends, and also it's the request from a friend, so I would love to learn bahasa, Indonesian language. So happy to hear that. Melalui semua tantangan, suka dan duka, kami belajar bahwa mengajar bukan hanya soal menyampaikan materi. Ini adalah perjalanan untuk membentuk hubungan, memahami satu sama lain, dan menembus batas bahasa serta budaya.